Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dengan segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah yang menciptakan kita menjadi manusia, yang memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk kepada dinul Islam, yang menjadikan perjalanan hidup kita ini pergantian dan perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita tentang beragam macam jenis ujian kehidupan dunia dan bagaimana menghadapi ujian-ujian tersebut. Bahwa ketika seorang muslim diuji dengan kenikmatan, maka dia harus mensyukuri nikmat itu. Ketika diuji dengan cobaan, maka dia harus sabar menghadapi cobaan itu. Ketika diuji dengan terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa, maka dia taubat dan istighfar dari kesalahan dan dosa itu. Maka kalau dia menjalani hidup dengan seperti ini, insya Allah dia akan menjadi orang yang bahagia hidupnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Kalau dia menjalani hidupnya dengan syukur, sabar, dan istighfar. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zuhud. Ada yang tahu apa itu zuhud? Zuhud itu ketika seseorang itu dia memalingkan dari apa yang dia inginkan kepada yang lebih baik lagi. Ya, dia berpaling dari apa yang dia inginkan. Dia ingin sesuatu, tapi dia tinggalkan sesuatu itu untuk yang lebih baik dari itu. Maka seorang yang zuhud, dia pasti haruslah orang yang berilmu. Dia tahu bahwa yang dia tinggalkan itu lebih tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan dia ambil. Jadi kalau zuhud terhadap dunia, dia tinggalkan dunia ini untuk yang lebih baik dari dunia, yaitu akhirat. Ya, zuhud itu seseorang dia meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaatnya di dunia, di akhirat. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau melihat sesuatu, mau melakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu, dia terus bertanya, ada manfaatnya nggak di akhirat? Ya, kalau nggak ada manfaatnya, ngapain dia lakukan? Itu zuhud. Dan ini di antara level ketakwaan orang-orang yang sampai pada derajat aulia Allah. Mereka ini pasti zuhud. Pasti para waliullah pasti zuhud. Kalau ada orang yang waliullah atau katanya dikatakan waliullah tapi masih materialis, ini pasti bukan waliullah. Ya, gila dunia, ambisi terhadap dunia, suka menumpuk-numpuk dunia, senang dengan membicarakan tentang dunia, maka ini bukanlah seorang waliullah. Tapi waliullah itu dia pasti orang yang zuhud. Ketika seorang hamba tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu langgeng, kekal, abadi, akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal dibandingkan dunia,
Ya, kalau mau diumpamakan perbandingan antara akhirat dan dunia seperti berlian dibandingkan dengan es batu. Ya, berlian dibandingkan dengan es batu. Dunia ini seperti es batu yang ditaruh di tengah terik matahari. Ya, seperti es batu yang ditaruh di tengah terik matahari, yang tiap saat dan waktu terus meleleh sampai habis, nggak ada sisanya. Sedangkan akhirat seperti berlian diamond yang berharga sangat mahal, yang tidak akan leleh, ya, yang tidak akan pernah habis. Semakin seseorang itu tahu, apalagi sampai derajat yakin tentang perbedaan antara dunia dan akhirat, maka semakin kuatlah semangat dia untuk lebih mementingkan yang lebih baik, lebih kekal, lebih utama ketimbang mementingkan yang tidak ada artinya. Ya, semakin kuat keyakinannya akhirat itu lebih baik, maka dia akan semakin kuat perhatiannya terhadap akhirat ketimbang dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang hal ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa dunia ini cepat sirnanya, cepat habisnya. Dunia itu nggak ada artinya, remeh, tidak ada. Kalau apa dibandingkan dengan akhirat, semuanya ini la syai', tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan misalnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di mana itu? Surat apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza. Di mana itu? Surat apa? Kok jadi Al-Baqarah gimana ini? Jauh banget. Di surat ya Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Ya, itu di surat Al-A'la. Allah mengingatkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan Allah sebutkan inna hadza lafis suhufil ula. Pembahasan tentang hal ini itu dibahas di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam kitab suci Ibrahim dan Musa alaihi wassalam, mereka semuanya Allah menyebutkan di dalam kitab-kitab suci mereka bahwa dunia dibandingkan akhirat itu tidak ada artinya. Allah ingatkan juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 26. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ayat 26 dari surat Ar-Ra'd. Dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat cuma kesenangan yang sementara, ya, kesenangan yang sedikit. Kalau dibandingkan dengan akhirat nggak ada artinya. Bahkan dunia itu dibandingkan akhirat, nanti kita melihat bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaannya, lebih sedikit dibandingkan dengan setetes air dibandingkan dengan lautan. Ya, satu tetes air dibandingkan lautan itu sudah nggak ada artinya. Sedangkan kata Nabi SAW, dunia itu dibandingkan dengan akhirat lebih sedikit dari setetes air, nggak ada artinya. Juga di surat yang lainnya, di surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 6. Surat Al-Ankabut ayat 64, afwan, ayat 64 dari surat Al-Ankabut. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
Ayat 64 dari surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka tahu. Memang benar, dunia ini senda gurau, main-main. Orang nganggapnya serius. Serius ngurusin ini, serius ngumpulin itu, serius mencari, dan banyak hal. Seringkali hatinya bahagia atau sedih terkait dengan hal-hal yang dia anggap serius. Dia anggap serius banyak hal, padahal kalau ditanya, dari semua yang membuat kamu ini bahagia karena mendapatkan banyak hal di dunia, atau semua hal yang membuat kamu sedih karena kehilangan sesuatu, karena sakit hati dengan sesuatu dan lain sebagainya, mana dari itu semuanya yang bakal kamu bawa mati? Nggak ada, ya, nggak ada yang dibawa mati. Jadi dia senang, sedih, ketawa, nangis untuk banyak hal yang main-main. Lahwun wa la'ib, senda gurau, main-main. Yang tersisa cuman lelahnya saja. Yang tersisa cuman capeknya doang. Orang habis main begitu, capek, lelah, dan nggak ada yang dibawa. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka tahu. Kita melihat, akhwati fillah, bahwa negeri akhirat, kehidupan akhirat itu dimulai ketika kita meninggal dunia. Masih ada dua fase, di mana kita akan masuk ke alam barzakh, setelah itu baru ke akhirat. Di alam barzakh saja kita ini menjalani hidup, insya Allah kemungkinannya lebih lama daripada hidup di dunia. Gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam berapa umurnya? Anggap 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh sudah wafat berapa lama? Ribuan tahun. Ya, sudah wafat ribuan tahun. Hidup 1000 tahun, tapi sudah wafat ribuan tahun. 1000 tahunnya Nabi Nuh alaihissalam menjalani hidup di dunia dibandingkan dengan di alam barzakhnya saja sudah nggak sebanding. Ya, nggak ada bandingannya. Belum akhirat. Jadi kalau orang menjalani hidup di dunia, dia mikirin dunianya saja. Dia terus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus urusan dunia. Bangun tidur melek langsung mikirin dunia. Mau tidur yang buat nggak bisa tidur dunia. Ya, terus demikian. Padahal dia tahu bahwa ini cumanlah main-main saja dunia ini. Ya, yang kemudian dia jadikan sangat serius. Dia cari segala sesuatunya dengan mati-matian sampai mati beneran. Ya, untuk hal yang gak dibawa mati. Ya, banyak orang yang begitu. Ya, seringkali orang itu stres menjalani hidup ini karena kepikiran sesuatu yang dia tahu bahwa banyak hal yang dia pikiri bukanlah sesuatu yang bernilai di akhiratnya. Ya, boleh berikhtiar. Ya, ikhtiar itu memang harus, ya, mencari nafkah, bekerja. Tapi kepikiran itu nggak boleh. Ya, kalau sudah ikhtiar serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, kalau misalnya kalau belum dapat hasil tunggu, nggak usah kepikiran, santai saja, tunggu. Nanti kalau sudah waktunya pasti datang. Rizki itu nggak bisa tambah cepat gara-gara dipikiri. Benar? Setuju apa nggak setuju? Ya kan? Kalau belum waktunya ada rezeki untuk bayar kontrakan, nggak bakal bisa bayar kontrakan. Kalau sudah waktunya pasti kebayar. Segala sesuatunya pasti begitu. Dunia ini begitu. Jadi ketika seseorang itu dia mati-matian mikirin sesuatu sampai mati beneran. Iya, iya, iya. Ya kan itu kan ya. Ya sampai sibuk dengan seperti itu, sampai mati beneran dia. Stroke, stres, tensinya darah, tensinya naik, gula darahnya nggak terkontrol. Nggak mungkin dia karena kenapa bu, kenapa kok stres?
Ya anak kepikiran nanti gimana kalau ditanya oleh Munkar Nakir, bisa jawab gak ya? Nggak bakalan. Ya, pasti kepikirannya apa? Kepikiran suami, kepikiran anak, kepikiran ini, kepikiran itu, kepikiran yang nggak dibawa mati. Harusnya dia memikirkan yang lebih besar. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan kalau mereka tahu. Masalahnya kita nggak tahu. Maka sebagian ulama itu sering mengatakan an-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Manusia itu nggak sadar, kayak orang tidur, kayak orang mimpi. Dunia ini kayak mimpi. Kalau mati baru mereka bangun dari mimpinya. Kalau mati baru mereka sadar, ya Allah, ini baru kehidupan. Karena nggak ada mati lagi, tidak ada mati lagi. Di situ dia menjalani proses, apakah dia diazab atau mendapatkan nikmat, apakah dia bahagia atau sengsara. Itu waktu di akhirat. Dan nggak ada istirahatnya. Ya, kalau bahagia nonstop, nggak pakai istirahat. Ya, kalau menderita juga sama. Nah, kalau seperti itu, akhwati fillah, maka jangan sampai orang-orang itu lebih senang dengan yang sebentar ketimbang yang kekal. Ada perumpamaan mengatakan lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi, ya, gitu ya, bener nggak? Apalagi kalau dikatakan bahwa lebih baik yang makan roti beneran daripada makan singkong mimpi, kan itu. Kalau dibandingkan dunia sama akhirat, ya seperti roti sama singkong. Roti yang enak, ya, bukan roti yang nggak enak. Ya, pada makan singkong enak juga, man. Insya Allah. Roti sumbu, ya. Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Jangan demikian. Kalian ini kenapa kok lebih suka dengan yang segera? Yang segera, al-ajilah, lebih menyukai dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Kalian lupakan akhirat. Kenapa kok lebih suka yang sekarang daripada yang nanti? Ya. Dianggapnya yang sekarang yang nyata, yang nanti belum tentu. Ya, manusia ini sifatnya begitu. Seperti tadi, lebih baik makan yang sekarang daripada yang nanti belum tentu kecapean dan belum tercapai, dan bisa jadi itu mimpi. Ya, mereka beranggapan seperti itu. Kita alhamdulillah sebagai umat Islam, kita sudah tahu, ya, gambaran akhirat atau surga. Ini surga. Semua secara umum, walaupun detailnya mungkin belum paham, tapi secara umum tahu bahwa surga itu kenikmatan yang kekal, abadi. Tidak ada orang sakit, tidak ada orang lelah di sana. Ya, rumputnya aja dari za'faran. Ya, di situ ada 5 sungai, Bu, di surga. Ya, ada sungai air, ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai susu. Ya, ya, ada sungai. Bisa berenang di sana. Ya, berenang, mandi susu beneran. Ya, nah. Masya Allah. Jadi di surga ini kehidupan yang kekal abadi, nggak ada capek-capeknya, nggak ada lelah-lelahnya. Ya, orang itu terus merasakan nikmat. Nah, buah-buahannya qutufu hadaniyah, bahwa gampang dipetik. La mamnu'atu wa la maqtu'ah. Tidak ada yang dilarang dan nggak putus-putus, nggak ada habis-habisnya. Seseorang itu diberikan kemampuan untuk makan di surga seperti 100 orang di dunia. Jadi nggak cepat kenyang, ya, supaya bisa terus nikmat. Nah, ini gambaran surga ini sudah sering kita dengarkan tentang semua keindahannya. Dunia kita sudah tahu, ya, dunia ini kita pun tahu, ya, seperti ini dunia.
Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan, andai kata dunia ini kayak surga, andai kata di bumi ini seperti surga, yaitu bangunannya dari emas, dari perak, sungainya seperti tadi ya, ada sungai susu, ada sungai madu dan lain sebagainya. Terus kemudian segala sesuatunya luar biasa indahnya, ya, indah, masya Allah, seperti surga. Akhirat seperti dunia sekarang, ya, bangunannya kayak begini. Andai kata begitu, akhirat itu biasa-biasa saja, tapi akhirat itu kekal. Dunia yang penuh dengan kenikmatan itu kayak surga tadi, sementara, ya, sementara. Orang yang berakal dan bijak lebih memikirkan yang sementara atau yang kekal? Harusnya begitu, ya, harusnya seperti itu. Ketika misalnya dia melihat bahwa surga dunia ini dengan sungainya madu, sungai susu dan lain sebagainya, terus kemudian di akhirat sungainya seperti Ciliwung misalnya, ya, atau BKT gitu ya, kayak begitu. Tapi di sana kekal, di sini sementara. Orang yang berakal bakal mikirin yang bagaimana nanti di tempat itu. Padahal kebalik, ya, dunia ini yang seperti ini, akhirat yang seperti itu. Tapi tidak sedikit orang yang lebih mementingkan yang gak ada nilainya dan sebentar ketimbang memikirkan yang mahal luar biasa dan kekal. Ya, bayangkan Bu, bagaimana hebatnya surga. Kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh pahalanya khairun minad dunya wa ma fi, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik, lebih mahal dari dunia dan seisinya pahalanya. Kalau saya mau tanya berapa nilainya dunia, ini nggak ada orang yang bisa ngitung. Ya, belum ada. Saya pernah nanya ke artificial intelligence, AI saja bingung AI untuk jawab, ya, untuk di appraisal. Tapi misalnya, kalau misalnya di sini masuknya kelurahan apa? Apa? Nama kelurahannya. Kalau misalnya ada orang misalnya, nih kalau kamu melakukan ini, saya kasih 1 kelurahan Palmeriam. Sekelurahan punya kamu semuanya, bangunannya semuanya. Ya, mau? Pajaknya gede Bu. Ini aja pajaknya nunggak. Pakai bayar pajak sepalmeriam gitu ya, bikin susah ini. Di dunia seperti itu, ya, bahwa dapat yang sekelurahan saja sudah kebayang berapa nilainya. Rumah sekelurahan ini berapa total semuanya, termasuk sepasar-pasarnya juga misalnya, berapa nilainya. Kalau ada gedung dan sebagainya berapa nilainya, ya, 200 miliar lebih mungkin. Ini baru sekelurahan, bagaimana ngomong dunia dan seisinya? Hah? Itu baru sholat sunnahnya doang, baru sholat sunnahnya. Terus berapa uang yang kita keluarkan untuk menjalankan sholat sunnah ini? Nggak ada. Capek nggak? Nggak capek, ya, lelah, belum sempat capek sudah selesai sholat sunnahnya. Ya, kadang pun ya kurang-kurang khusyuk gitu ya. Tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini terus kemudian ada orang yang tidak sadar dengan ini, dia lebih mikirkan dunianya ketimbang akhiratnya. Ya, lebih memberatkan dunia, lebih ngabotin dunia. Ya, berat dunia ini, diberatin dunianya ketimbang akhiratnya. Kasihan. Orang yang seperti ini kasihan. Kalau dia mengerti akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, dia akan lebih mikirkan yang di sana. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu hidupnya lebih bahagia, karena Allah itu menginginkan kebaikan bagi hambanya. Yang hamba ini banyak sekali nggak sadar akan hal itu. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dengan derajat yang hasan, Nabi SAW itu menyampaikan bahwa manusia ini aneh.
Mereka membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik buat dia. Manusia itu benci mati. Ya, ada yang mau mati cepat-cepat. Ya, semua benci mati. Ya, padahal mati itu lebih baik daripada hidup tapi terus kena fitnah. Ya, kena fitnah ini, kena fitnah itu. Kalau dia meninggal dunia, dia dalam keadaan husnul khatimah, dapat kebaikan-kebaikan. Manusia itu benci memiliki harta yang sedikit. Ya, kalau disuruh milih diuji miskin atau diuji kaya, mau milih yang mana? Ya, mau diuji kaya ya, nggak mau diuji miskin. Nah, padahal kalau diuji miskin, kata Nabi SAW, padahal kalau kemiskinan itu sedikit, harta itu lebih ringan hisabnya. Kata Nabi SAW, saya pernah melihat di pintu surga. Kok saya perhatikan yang masuk surga rata-rata orang miskin, sedangkan orang-orang kaya ketahan setengah hari, kata Nabi. Dan itu sama dengan 500 tahun. Ya, setengah harinya akhirat 500 tahun. Ya, maunya di dunia jadi orang kaya, di surga masuk surga duluan. Ya, nggak bisa. Seseorang itu akan diuji dan dihisab oleh Allah sesuai dengan ujiannya. Kalau kita akan wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, nanti kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat, bakal ditanya oleh Allah. Semua nikmat itu bakal ditanya. Kalau nikmat saja ditanya, gimana dengan dosa? Ya, nikmat ditanya. Sehat, makan, minum, ini nikmat. Artinya semakin besar nikmatnya, semakin besar pertanyaannya. Ya, semakin besar pertanyaannya, semakin berat pertanyaannya, akan ditanya. Nikmat saja ditanya, gimana dosanya? Jadi berapa lama dia akan dihisab? Kalau tabungannya ternyata ada, Masya Allah. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang beriman dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya dalam surat Ghafir ayat 36. Surat Ghafir ayat 39. Dari surat Ghafir, ya qaumi inna hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat Ghafir ayat 39. 39. Wahai kaumku, kata orang beriman ini, wahai kaumku, inna hadhil hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini sebentar. Wa innal akhirata hiya darul qarar, sesungguhnya akhirat itulah tempat yang langgeng, yang kekal, yang abadi ada di sana. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang beriman dari kaumnya para nabi, mereka semakin yakin dengan itu, bahwa di antara buah keimanan kepada setiap nabi yang diutus kepada mereka, yaitu meyakini bahwa dunia ini sementara, akhirat itu kekal abadi. Darul qarar, tempat yang langgeng, tempat yang kekal. Qarar itu artinya sesuatu yang menetap, nggak ada perubahannya. Ya, arti kata jannatu aden, kata aden itu artinya nggak berubah. Ya, sedangkan di dunia terus berubah. Kita bangun rumah keren, luar biasa. Ya bagusnya ya ketika baru selesai dibangun. Ya, ketika baru selesai dibangun keren, masya Allah. Wow, rumah keren nih. Tapi coba lihat setelah 30 tahun. Ya, dan tidak sedikit, bahkan saat ini juga sejumlah artis yang mungkin namanya masih antum dengar, masih antum lihat, antum tahu mungkin, tapi sudah wafat mungkin artisnya. Rumahnya udah kayak rumah hantu. Ya, padahal ketika hidup dia bangga, ini rumah saya begini, begitu dan seterusnya. Ini dunia sebentar. Sebentar. Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat 67,
Al-Anfal ayat 67, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian itu lebih menginginkan dunia, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Allah ingatkan itu supaya kita ini, ya, ayat 67 dari surat Al-Anfal. Allah ingatkan ini supaya kita ini tidak tertipu, karena seringkali pilihan-pilihan hidup itu, kita ini di dalam menjalani pilihan hidup tidak memikirkan akhirat. Ya, kalau dia pikirkan akhiratnya, maka dia akan gampang memilih di dalam pilihan hidupnya ini mana yang lebih manfaat di akhirat, yang ini atau yang itu. Saya akan lebih untung mana nanti di akhirat, yang ini atau yang itu. Maka itu akan lebih mudah bagi dia. Namun sayangnya prioritas kita lebih mementingkan dunia. Ya, ketika misalnya ibu-ibu memiliki putri yang lagi mau waktunya saatnya untuk dinikahkan, datang dua orang yang ngelamar. Yang satu kaya raya, masya Allah tabarakallah, tapi bodoh. Ya, kaya raya, ya mungkin artis bisa jadi gitu ya. Yang satu sekali main film pasangannya si A, ganti film lain pasangannya si B, ganti film lain si C, ganti-ganti terus. Dikenal orang, fulusnya banyak, ganteng. Yang satu lagi orang biasa-biasa, malah lulusan pesantren, hafidz Quran, gak banyak orang kenal, guru ngaji. Ya, yang pendapatannya ya segitu. Ya, milih yang mana untuk jadi menantunya, Bu? Pilih yang pesantren, Ustaz. Serius, kenceng banget jawabannya. Ya, karena masih hayal gitu ya. Kalau kenyataan benar, waduh. Apalagi datang ke rumah bawa antriannya 15 mobil ke belakang. Ya kan? Masya Allah. Ya, nggak putus-putus tuh antrean bawaannya ya. Yang satu cuman bawa diri doang. Nah ini subhanallah, inilah manusia, bahwa lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Ya, ikhwat saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang dunia ini. Ya, beliau dalam suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki satu pasar, ya, di kota Madinah, dan sebagian sahabat ada bersama beliau. Di situ Nabi SAW melihat bangkai anak kambing, ya, bangkai anak kambing yang cacat. Ya, kambing ini terlahir cacat dengan telinganya tidak ada. Maka kemudian Nabi SAW mengambil bangkai itu, anak kambing cacat ini tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Apa ada yang mau beli bangkai kambing, anak kambing cacat ini dengan 1 dirham? Kemudian sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai'. Gratisan pun kami enggak mau ya Rasulullah, apalagi harus bayar. Bangkai anak kambing cacat. Wa ma nasna'u bihi, mau diapain? Bangkai anak kambing cacat, mau diapakan? Atuhibbuna annahu lakum, sudah deh, saya kasih gratisan, bawa pulang deh bangkai anak kambing ini. Wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asak. Kalau dia hidup pun ya Rasulullah, kita nggak bisa apa-apakan. Kenapa? Karena cacat. Ya, hidup pun cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit, sedangkan dia bangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih remeh di mata Allah ketimbang bangkai ini di mata kalian. Ya. Siapa yang mau bawa pulang, kalau misalnya di pasar nih ada pedagang ayam buang bangkai ayam nih, udah biru di bangkai, ya udah mulai bau, mau dibawa pulang? Nggak mau, ya, tidak akan mau. Kata Nabi SAW, dunia itu di mata Allah lebih tidak ada artinya dibandingkan dengan bangkai di mata kita. Ya, artinya nggak ada nilainya sama sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada nilainya bagi Allah, maka Allah kasih kepada siapapun, mau kafir, mau mukmin, semua dikasih. Bahkan orang kafir dikasih, silahkan ambil yang banyak.
nggak ada artinya bagi Allah, tidak ada nilainya. Mau punya triliunan, mau punya, ambil. Allah nggak butuh itu. Allah melihat dunia ini nggak ada artinya. Kita saja yang karena nggak tahu, kita menganggap itu mahal. Ya, kata Nabi SAW ketika menyebutkan la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairan minad dunya wa ma fiha. Ya, di surga itu setiap orang itu akan memiliki kendaraan. Ya, Nabi SAW menggambarkan kendaraan di zaman beliau ya kuda dan yang semisalnya. Dan kuda itu alat untuk naik kendaraan, naik kuda adalah diantaranya adalah cambuk. Ya, pakai cambuk, pecutnya pakai pecut. Ya, kata Nabi, tempat naruh pecutnya kuda kalian di surga. Ya, kalau sekarang sih tempat gantungin kunci. Ya, gantungin kunci motor atau mobil kalian di surga itu nilainya lebih mahal daripada bumi dan semua isinya. Ya, jadi kalau kita sedunia ini patungan untuk nebus gantungan kunci mobil kita di surga, itu masih mahalan itu. Ini kata Nabi SAW seperti itu. Nah, maka kalau misalnya dunia ini digambarkan lebih tidak ada artinya di mata Allah ketimbang bangkai, ya memang jelas. Ya mahalnya, banyaknya, besarnya, nggak ada nilainya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan juga dalam Sahih Muslim, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarja. Demi Allah, dunia dibandingkan akhirat itu, kalau dibandingkan kata Nabi, seperti salah seorang di antara kalian nyelupkan jarinya ke laut. Berapa yang tersisa? Berapa yang ke bawah? Nggak nyampe setetes air yang nempel di jari kita ketika kita celupkan ke laut, dan lautan itu adalah akhirat. Air yang nempel di jari kita ini dunia. Nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Subhanallah. Nah, kalau orang yang tadi Anda sampaikan bahwa dia kepikiran dunia, sakit karena dunia, mati-matian sampai mati beneran. Ya, karena dunia yang nggak ada nilainya. Allahu Akbar. Kasihan orang yang terus, yang stresnya mikirin dunia, yang terus gara-gara hidupnya mikirin yang nggak ada artinya. Harusnya mikirin akhirat. Ya, harusnya memikirkan akhirat. Ketika dia memikirkan akhirat, karena dia tahu akhirat ini mahal. Akhirat itu seperti berlian yang nggak bakalan leleh. Dunia itu seperti es batu yang kena sinar matahari, yang terus akan habis. Di satu saat habis. Ya, mengejar sesuatu yang bakal habis. Sayang. Rugi orang yang seperti ini, rugi. Mau dikasih es batu model berlian, Bu? Ada cetakannya, ada ini sekarang. Ya, sudah ada cetakan es batu kayak berlian. Oh, keren banget gitu ya. Tapi es batu, bukan berlian beneran. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai kata dunia itu nilainya di sisi Allah setara dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih kepada orang kafir satu teguk air sekalipun. Kalau nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan dunia hatta cuma satu minum air, seteguk air nggak bakal dikasih oleh Allah. Artinya dunia di mata Allah lebih remeh daripada satu sayap nyamuk. Ya, berapa sayap nyamuk harganya? Nyamuknya aja nggak ada harganya, apalagi cuma sayapnya doang. Ya, kata Nabi SAW, dunia ini di mata Allah lebih tidak berharga daripada sayapnya nyamuk. Maka orang kafir dikasih banyak, ambil. Ya, silahkan ambil. Dunia ambil. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Nikmatnya Allah menyebutkan jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu selebar langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Berapa ukurannya bumi?
Pernah tahu perbandingan bumi sama langit? Ada yang pernah lihat? Ya, bumi ini, besarnya bumi ini, kalau dibandingkan cuma langit kita, langit dunia, langit yang paling bawah ini, kalau kita melihat di gambaran alam semesta, itu lebih kecil dari debu. Lebih kecil dari debu. Nggak kelihatan, tidak kelihatan bumi itu. Sama sekali nggak kelihatan. Mataharinya saja nggak kelihatan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Karena langit ini, ada satu ilmuwan dari NASA, dia bikin berapa sih besarnya langit ini? Berapa besarnya langit? Itu besarnya dari ujung ke ujung. Kalau ada orang mau nyebrang dari ujung langit ke ujung langit satunya, mereka itu kita butuh naik kendaraan. Kendaraannya harus kecepatannya kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Ada yang tahu? 1 detik itu 300.000 kilometer. Sedetik itu 300.000 kilometer. Jadi langsung tiba-tiba sudah melesat keluar dari bumi. Ya, sedetiknya. Tapi dia butuh kendaraan dengan kecepatan seperti itu, dan kendaraan ini jalan bukan sedetik, bukan sejam, bukan 2 jam, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Dia butuh waktu 9 miliar tahun. Ya, itu baru langit paling bawah. Ya, jadi kalau kita punya umur 10 miliar tahun, ya, naik kendaraan secepat itu, masih sisa 1 miliar tahun lagi hidup untuk nyebrang dari ujung ke ujung doang. Surga lebih dari itu. Ya, ini baru ngomong langit dunia, sedangkan langit itu ada 7 lapis. Ya, nggak ada yang bisa ngukur, tidak ada yang tahu. Maka sampai Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan, nanti surga itu ketika sudah diisi orang, semua sudah ngisi, itu surga itu masih banyak space kosong, masih sepi, karena besarnya surga. Maka untuk meramaikan surga ini, Allah ciptakan makhluk-makhluk baru biar berasa ada isinya, padahal sudah diisi miliaran orang. Ini bisa dibayangkan orang beriman dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti manusia mukmin terakhir, ketika dimasukkan surga, surganya masih sepi. Ya, masih kelihatan sepi. Saking tidak ada artinya dunia dibandingkan dengan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya yang lain dalam Sahih Muslim, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan Allah menciptakan kalian di dunia dengan silih berganti, ganti generasi, nggak lama-lama di dunia ini. Sebentar, ya kita yang sekarang hidup menggantikan orang yang sebelum kita. Ceritanya orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, mbah buyut kita, sama seperti ceritanya kita di zaman mereka. Mereka menjalani hidup sama seperti kita. Semua jalanan ini, dulunya semua bangunannya, semua rumahnya, rumah yang kita tinggali, dulunya ada cerita orang-orang sebelum kita. Semuanya. Ya. Subhanallah. Mau sehebat apapun, orang menghayal pengen tinggal di istana, ya, menghayal begitu, sehingga membuat orang itu ambisi untuk menjadi seorang presiden dan lain sebagainya. Coba dia mikir bahwa sebelum dia tinggal di situ sudah banyak daftar nama yang keluar dan nggak balik lagi ke sana, ya, nggak balik lagi. Harusnya dia mikir bukan hari dia masuk, hari bagaimana dia keluar dari sana. Anda pernah sekali waktu jalan-jalan, ya, kebetulan waktu itu jalan-jalan ke Turki. Ada satu istana di sana yang luar biasa, Topkapi. Pernah dengar? Istana yang pernah ditinggali oleh banyak
para sultan, para pembesar-pembesar yang pernah duduk di Kesultanan Turki Utsmani. Dapurnya saja Bu, dapurnya ini itu muat untuk 1.000 orang. Ya, jadi yang masak memang 1.000 orang. Gede, masya Allah, tabarakallah. Istana itu berdiri di sebelah sungai yang sangat keren, masya Allah. Suhunya Turki juga adem, enak gitu, nggak ada gerah-gerahnya. Terus banyak, masya Allah lah, bangunannya luar biasa. Ketika sekarang bangunan itu jadi apa? Jadi museum. Ya, jadi museum. Di situ dimunculkan ini sultan yang pertama, ini sultan yang berikutnya, ini sultan yang berikutnya. Anak lihat gambaran foto, satu peninggalan, ini bajunya, ini apanya, ini mahkotanya. Ya Allah, mereka waktu hidup mikir nggak mereka bakal bangunan mereka jadi begini? Ya, ketika mereka itu waktu hidup duduk di istana ini jadi sultan, kepikir nggak mereka suatu saat bangunan yang mereka bangun dengan mewah, dengan keren, dengan bagus seperti ini, ya ternyata sekarang jadi museum. Ya, bahwa semua alat-alat masak itu nggak kepake lagi udah. Cuman jadi orang datang lihat, oh begini ya. Ya. Bahkan keturunannya sekarang nggak jadi apa-apa, nggak boleh pulang ke Turki malah. Ya, tinggalnya di negeri lain. Kalau pulang ke Turki ditangkap. Ya, seperti itu. Ini dunia, ini dunia. Bahwa yang dibangun semewah apapun suatu saat jadi museum. Ya, yang bagus-bagus Istana Birmingham yang ada di Inggris sama. Semua yang keren-keren yang kata wah ini punya istana, punya kastil, punya ini, punya begitu. Sekarang mana semuanya? Nah, terus kemudian ketika kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau, kita melihat bagaimana Nabi SAW ini, kita tahu ketika beliau hidup, bahkan sampai hari ini, sebelumnya dan sesudahnya, tidak ada manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Setuju ya? Alhamdulillah. Masih bisa. Masya Allah. Nah, tidak ada orang yang dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai Nabi Muhammad SAW dan cinta itu ditunjukkan dengan dikasih harta yang banyak, pasti Nabi Muhammad SAW orang paling kaya. Ya, karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pasti Allah ngasih Nabi Muhammad, ya kan? Orang itu akan mengasihi, memberi kepada yang dicintai. Kalau ukuran cinta itu diberi dunia, maka pasti Nabi Muhammad SAW menjadi orang paling kaya di zamannya. Tapi ternyata Nabi SAW hidup dengan sangat kesederhanaan. Ya, hidup sederhana, hidup miskin. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau membaca doa ini? Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Hah? Kenapa nggak mau? Ya kan? Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Boleh minta kaya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah hidup seperti orang hidup miskin, matinya miskin, dan dikumpulkan di akhirat bareng orang miskin. Maka kehidupan beliau sangat sederhana. Seumur hidup Nabi gak pernah duduk di atas kursi, gak pernah.
Makan di meja makan SAW nggak pernah. Selalu lesehan. Ya. Rumahnya nggak punya banyak perabot. Cuman ada satu rak untuk naruh gantung, untuk naruh kantong gandum. Udah. Ya. Bajunya Nabi SAW cuma 2 biji. Bajunya Rasulullah SAW cuma 2. Beliau ketika meninggal dunia tidak punya warisan. Nggak ada warisannya. Karena memang warisannya Nabi itu cuma ilmu agamanya, Quran was sunnah. Jadi istrinya Nabi, jadi putra-putrinya Nabi SAW nggak dapat warisan. Ya, semua istri-istri Nabi nggak dapat warisan. Keluarga Nabi, putri Nabi SAW yang ditinggal oleh beliau Fatimah nggak dapat warisan, nggak ada warisannya. Karena Nabi SAW hidup seperti itu, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Begitu Nabi SAW. Maka khalifah-khalifah sesudahnya walaupun sangat berkuasa tidak terlihat mewah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini di antara khalifah yang di antara khulafaur rasyidin yang paling berkuasa. Persia dihancurkan, hancur. Persia itu peninggalannya itu banyak tumpukan-tumpukan emas dalam banyak gudang. Jadi gudangnya isinya emas, berlian dan macam-macam. Ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin, tumpukan emas, berlian dan lain sebagainya ini dipikul, dibawa oleh puluhan onta. Ya, saking banyaknya. Bukan batu kali, bukan emas. Ya. Sampai ketika dibawa itu kilauan karena emasnya ini itu bisa kelihatan sampai berkilo-kilometer. Ya, membuat orang apa ini? Ya, ternyata ketika didekati rombongan mujahidin, rombongan orang yang pulang jihad dengan membawa gunungan emas. Ya, mereka bawa ke kota Madinah. Ketika Kisra berhasil ditaklukkan, sampai di kota Madinah, ditaruh di Masjid Nabawi, ditumpuk di atas masjid, di tengah-tengah masjid. Ketika melihat itu, umat Islam gimana? Umat Islam senang. Wah, alhamdulillah kita bisa menaklukkan Kisra. Kekayaan kita bisa melimpah luar biasa. Umar bin Khattab melihat itu nangis. Umar nangis. Kata Umar, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Mal faqra akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalian menjadi orang fakir. Walakin akhsha alaikumud dunya an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika dunia itu dibuka untuk kalian dan kalian berambisi mencari dunia, berlomba-lomba, kalian ingin numpuk-numpuk dunia, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Binasa itu karena apa? Karena hatinya dikuasai dunia. Dunia itu boleh dimiliki oleh seseorang asal jangan masuk ke hatinya. Masalahnya tidak sedikit dari kita ini hidup di dunianya miskin tapi hatinya materialis. Hatinya nilai orang pakai fulus, pakai harta. Ini orang duit nih, kamu punya nih. Kita tempel-tempel deh. Siapa tahu bakal ya kecipratan gitu ya. Ngerembes dikit gitu ya. Ya. Ngelihat orang seperti ngelihat isi rekeningnya, isi duitnya dan lain sebagainya. Allahul musta'an. Ini padahal apakah dia orang punya? Miskin. Maka sering anak sampaikan dalam kajian ketika membahas tentang zuhud. Tidak sedikit anak ketemu orang sangat kaya, punya gedung di Jakarta. Tapi hatinya zuhud. Gak materialis sama sekali. Rumahnya mentereng, rumahnya gede, rumahnya di daerah Brawijaya. Ya. Itu 1000 meter. Punya gedung, salah satu gedung anak kenal baik, anak punya kajian rutin di gedungnya. Tapi gaya hidupnya gak kayak orang kaya. Kalau dia pergi bareng-bareng, dia itu kayak pembantu. Dia yang bawain tas orang,
dia yang mijitin orang, dia yang bersihin piring dan kayak pembantu. Sampai ada sebagian waktu rombongan umroh bareng sama ini yang cerita temennya, rombongannya. Kasihan Pak Fulan, kayaknya dia ini dapat donasi untuk bisa berangkat umroh bareng kita. Ayo nanti kita patungan deh, kita urunan untuk berangkatin umroh dia lagi nanti. Ya, karena selama perjalanan umroh dia bawain tas orang, dia ini, dia itu, dia bantuin terus gitu. Padahal bos paling kaya serombongan. Ya. Dan tidak sedikit yang kere, miskin, belagu, kaya, naudzubillah. Jalannya kayak orang sekampung suruh kosong dulu dia mau jalan. Masya Allah. Ada begitu. Kalau jalan kayak orang paling kaya sekampung nih, semua suruh masuk, anak mau jalan. Enggak, jalannya nggak cukup. Orang kaya mau lewat, padahal naudzubillah cuman punya bajai satu. La haula wala quwata illa billah. Itu cicilannya belum lunas lagi bajainya. Naudzubillah. Nah ini zuhud itu bisa jadi orang kaya raya, tapi dia zuhud. Seperti contoh Umar bin Khattab, dia bisa sangat kaya karena khumus ghanimah itu, rampasan perang itu dia punya hak setidaknya 20%. Kalau misalnya emas tadi itu nilainya cuma 1 ton saja, ya 200 kilo itu haknya Umar. Ya, 200 kilo emas, tapi sama sekali nggak dipakai oleh Umar. Sehingga Umar ini selalu dibagikan semua kepada rakyat, semuanya. Sampai sekali waktu dia pernah punya kain, karena bajunya mesti tambalan sana, tambalan sini. Ada waktu dapat jatah bagian kain dibagikan kepada umat Islam yang lainnya. Dibagikan, ukurannya dibuat sama oleh Umar. Kalau misalnya dibagi semeteran, maka semeteran semuanya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi karena Umar badannya besar, anaknya nggak tega. Ibnu Umar nggak tega, bah. Kalau semeter buat ente nggak jadi baju. Ya, nih jatah anak buat abah nih. Maka dipakailah jatah anaknya, dikasih oleh anaknya ke abahnya, dipakai oleh Umar. Ketika lagi khutbah Jumat, mau khutbah Jumat, ada orang Muslim, ini kok bajunya sang khalifah lebih panjang dari kita nih, ya kan? Ditarik, ente nggak adil nih. Kita kasih baju kita cuma sekian, baju ente lebih panjang dari kita. Bayangkan seperti itu. Kata Umar, enggak, ini bukan jatah anak. Ada jatah anak, ada jatah anak dikasih ke anak. Ini yang anak pakai. Dia nggak merasa harus memiliki lebih. Walaupun kekuasaannya luar biasa, tidak membuat rumahnya jadi pindah ke Menteng gitu misalnya. Terus kemudian tidak membuat dia punya harus pengawalan. Ada satu orang Yahudi, ada masalah dengan gubernurnya Mesir pada saat itu. Orang Yahudi ini, dia gubernur Mesir ingin waktu itu gubernurnya adalah seorang sahabat juga, Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Dia ingin mengakuisisi satu lahan milik Yahudi itu. Dipaksa, harus saya beli. Yahudi, enggak saya jual. Kamu harus serahkan kepada negara. Ini kepentingan negara. Dipaksa. Dia nggak terima Yahudi ini. Saya dengar Umar orangnya adil, orangnya baik. Saya akan lapor ke atasannya, ke Umar. Maka dia berangkat ke Madinah. Dia bayangkan pusat kekuasaan itu di kota Madinah. Maka dia bayangin istana, dia bayangin penjagaan yang dia, Umar di mana? Saya mau ketemu Amirul Mukminin Umar. Cari ke masjid. Cari di masjid. Ketika sampai di masjid, dicari mana Umar bin Khattab, lagi tidur di salah satu tiang masjid, lagi sandaran tiduran. Ya, lagi istirahat di sana. Nggak ada penjaga, nggak ada pengawal, nggak ada yang jagain, nggak ada pengawalnya. Mana Umar? Itu tuh yang lagi tidur di pojokan tuh. Ya Allah, kok nggak ada penjaganya? Maka si Yahudi mikir, subhanallah, karena dia memberikan keamanan kepada rakyatnya, Allah berikan keamanan kepada dirinya. Subhanallah. Dan tetap hidup sederhana, tetap nyantai hidupnya. Nah, akhwati fillah, ini
tentang zuhud, tapi belum selesai materinya, masih panjang ceritanya. Kalau dilanjutin, insya Allah sampai menjelang maghrib. Ya, kita nggak makan siang kita. Ya, baik. Ya, boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Nanti kita lanjut lagi materi zuhud di kajian yang akan datang. Silakan, Bu. Ini andai kata saya ada seorang yang karena imannya masuk surga atau mendapat tempat yang indah di terus melihat orang yang tersayang sekali di dunia itu kok tidak masuk surga tapi karena kejadian tapi di neraka itu apa hati yang di surga itu rasa itu melihat yang tersayang itu tersiksa apakah sudah tidak mempunyai rasa sedih? Iya. Jadi apakah orang di surga itu nanti tidak punya rasa sedih dan rasa keluarganya yang di neraka? Iya. Jadi kalau ada orang beriman masuk surga, terus ada orang-orang dekatnya dia, orang-orang yang dia sayangi ternyata di neraka. Bagaimana hatinya orang beriman ini? Kalau orang yang di neraka ini sesama muslim ya, bukan kafir. Ya, sesama muslim, bisa jadi anaknya, bisa teman sepengajian. Ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ketika orang-orang ini diperintahkan masuk surga dan mereka masuk ke surga, maka mereka nyari sahibnya, nyari temannya, nyari orang dekatnya. Loh, si fulan kok nggak ada? Si fulan kok nggak ada? Maka mereka pun merengek minta kepada Allah, ya Allah, mana si fulan? Dia teman ana, dia biasa ngaji bareng sama ana, dia biasa begini, kok nggak ada ya Allah? Mana dia? Mana dia? Merengek. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sudah kamu cari temanmu di neraka. Disuruh oleh Allah cari di neraka. Maka mereka diizinkan masuk neraka dengan Allah menjaga tubuh mereka tidak tersentuh dengan api neraka. Untuk nyari temannya. Ya, untuk nolong orang-orang dekatnya ini tadi. Kalau sama-sama muslim, beriman. Dia nggak bisa nolong yang kafir. Ya, kalau kafir nggak bisa ditolong. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam minta izin kepada Allah untuk nolong ayahnya. Ya, Allah menjawab, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku haramkan surga bagi orang kafir. Allah suruh, Allah izinkan, pasti ingat, nggak mungkin nggak ingat. Ingat, mana si fulan, mana teman anak? Dicari, teman aja dicari, apalagi keluarga, anak, orang tua dan yang lainnya. Begitu. Iya. Iya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih di surga. Enggak ada. Allah ya barik. Ada lagi yang bertanya? Masya Allah. Silakan Bu. Ya Rob. Iya. Iya, pada hakikatnya sebetulnya mereka nggak boleh karena orang-orang musyrik itu najis. Ya, Allah berfirman innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Karena orang musyrik itu najis, maka dia tidak boleh untuk ikut memandikan sesama kaum muslimin. Ya, jadi kalau terjadi seperti itu lagi, mereka boleh lihat aja. Ya, tidak boleh ikut memandikan. Iya, nggak boleh, karena mereka najis. Kalau dia kan muslim, tapi dia sering ke dukun, itu gimana Pak Ustaz nanti di akhirat tadi? Takutnya nggak keluar dari neraka, Bu. Iya. Emang ada dukun zaman sekarang, Bu? Ada, masih ada Pak Ustaz normal. A'udzubillah. Mau masuk cari kerjaan bukan cari lowongan kerja, kita cari kedukun. Musibah. Nggak bisa. Takutnya orang yang main dukun tidak Pak Ustaz, almarhum ibu saya Pak Ustaz, nangis terus ibu istighfar dong Bu. Memang udah ketentuan Allah begini. Udah berdasar umum saya istighfar tapi nggak ada perubahannya. Itu gimana Pak Ustaz? Ya itu orang yang mikirnya dunia begitu. Ya,
Orang yang berpikir dunia, mereka melihat amalan itu mendekat diri kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, istighfar. Dia berharap kalau anak sudah begini ya Allah, buat hidup dia jadi senang. Ya, dia memikirkan dunia. Padahal kalau dibayar di dunia nggak ada artinya dunia ini. Nanti Ya. kalau kita tolong memang Pak Ustaz. Lah, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Ya, beliau orang tidak tahu, orang yang jahil. Ya, semoga orang jahil dimaafkan karena kejahilannya. Ada yang bertanya? Ya. Meninggal dunia. Rahimahullah rahmatullah. Iya. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, menempatkan beliau di dalam surganya, menjadikan makamnya sebagai salah satu taman dari taman-taman surga, dan menjadikan keturunan-keturunan beliau sebagai keturunan yang sabar, yang tabah, ya, dan kemudian menjadikan semua yang ditinggalkan dalam keadaan yang bersangkutan beliaunya ridha dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Amin ya rabb. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwah-ikhwah, akhwati fillah. Insyaallah materi kita masih nyambung tentang zuhud. Ya, tentang zuhud kita akan melihat bagaimana zuhudnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berpakaian, ya. Supaya kita tahu bahwa kita ini dikasih kelebihan nikmat yang luar biasa oleh Allah, tapi jarang syukur. Allahul musta'an. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.